warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Kembali lagi dengan Bu Marista. Kali ini Bu akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kalian sebelumnya sudah praktikum ya tentang elektrolit dan non-elektrolit. Nanti tinggal disinkronkan dengan teori yang Ibu sampaikan ini. Kalian harus tahu bahwa larutan elektrolit itu apa dan larutan non-elektrolit itu apa definisinya. Jadi larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi elektrolit adalah menghantarkan arus listrik. Ingat ya, arus listrik itu I simbolnya ya. Terus kalau larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Untuk larutan elektrolit contohnya ada asam, ada basa, ada garam. Kemarin kalian praktikum ya dengan asam, misalnya asam cuka ataupun jeruk lemon ataupun jeruk apapun itu yang rasanya masam. Terus ada basa, contohnya misalnya air sabun, shampoo, terus sabun-sabun yang kalian pakai gitu. Terus ada garam dapur ya, misalnya ada NaCl, ini adalah garam dapur. Nah, kenapa sih kok lautan itu dibagi jadi dua? Ada yang bisa menghantarkan arus listrik, ada yang tidak. Karena sebabnya apa? Karena larutan elektrolit dia terionisasi. Terionisasi itu seperti apa? Jadi ibaratnya begini. Misalnya ada asam cuka misalnya, atau asam klorida misalnya. Ada HCl atau asam klorida. Maka asam klorida ini jika dia dilarutkan dalam pelarutnya akan terionisasi atau dia menjadi ion. Ingat, ion itu ada ion positif dan ion negatif. Nah, HCl atau asam klorida dia terion menjadi dua. Ada H+, ada Cl-. Ada H+, ada Cl-. Ingat, ion positif dan ion negatif. Nah, asam, basa, dan garam semuanya dapat terionisasi. Contohnya ada NaCl, dia terion seperti menjadi apa? Ada jadi Na+ ditambah Cl-. Jadi NaCl terionisasi menjadi ion Na+, muatannya positif ya, dan ion Cl- dalam larutannya. Ibu tulis ini Ai ya. Aqueous. Aqueous itu apa? Larutan. Jadi dalam larutannya dia terionisasi. Itu ya, walaupun tidak sempurna, misalnya seperti itu. Jadi kalau non elektrolit dia misalnya gula pasir ada C11H22O11. Jadi gula pasir itu rumus kimianya C11H22O11. Ada glukosa misalnya C6H12O6. Mereka berdua tidak terionisasi sehingga apa? C6H12O6 tidak bisa terionisasi. Jadi tidak ada ion yang bergerak di dalam larutannya. Kalau ada arus listrik dia dalam suatu larutan, maka arus listrik ini harus menemui ion. Jadi dia harus numpang di sebuah ion, muatannya negatif, muatannya positif terserah. Yang penting dia numpang di ion dan dia bergerak sehingga arus listrik ini bisa bergerak, bisa disampaikan. Misalnya ini ada elektroda positif, elektroda negatif. Jadi kalau arus listrik ini di dalam larutannya dan ionnya ini bergerak, maka ionnya bisa mengalir nih dari elektroda positif ke negatif sehingga lampunya bisa nyala. Gitu. Kalau dia tidak ada ionnya, maka arus listrik ini tidak bisa numpang, tidak bisa bergerak di dalam larutannya sehingga apa? Tidak terjadi perpindahan arus sehingga lampunya tidak nyala gitu. Nah, sekarang sebab dia lampunya nyalanya terang sama nyalanya redup itu seperti apa? Ketika yang namanya ionisasi ini ada dua, ada ionisasi sempurna atau total,
dan ionisasi tidak sempurna atau ionisasi sebagian. Nah, ketika suatu zat itu terionisasi sempurna, maka semua ionnya akan bisa menghantarkan arus listrik sehingga lampu kalian nyalanya terang. Kalau larutan tersebut ionisasinya sebagian, maka ada sebagian yang tidak terionisasi sehingga menghambat arus listrik kalian sehingga lampunya redup. Jadi yang mengakibatkan lampunya redup sama lampunya terang itu apa? Jadi dari ionisasinya sempurna atau total atau tidak sempurna. Nah, kalian bisa simpulkan dari percobaan kalian itu lampunya nyalanya terang atau nyalanya redup dan sebagainya. Gitu ya. Nanti kalian sampaikan hasilnya di form yang sudah saya sediakan dan link videonya bisa kalian kumpulkan di tempat yang sudah saya sediakan di saluran saya. Gitu dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.